Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ganesha, NIM B100190566, kelas manajemen L. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penelitian saya yang berjudul pengaruh penggunaan influencer dalam pemasaran digital terhadap minat beli konsumen. Akan ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang keempat, ada manfaat penelitian. Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah latar belakang. Di zaman sekarang, teman-teman pasti tahu dong, bisnis kuliner menjadi bisnis yang tidak akan mati. Karena makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Tetapi, saat ini banyak sekali bisnis kuliner yang menjual makanan dan minuman yang serupa, yang membuat persaingan bisnis kuliner menjadi semakin ketat. Maka dari itu, kita sebagai pebisnis kuliner memerlukan sebuah cara pemasaran bisnis yang tepat. Salah satunya adalah menggunakan digital marketing. Tapi penggunaan digital marketing pun perlu adanya strategi. Salah satunya menggunakan influencer. Influencer itu bisa berupa artis, selebgram, ataupun blogger. Atau YouTuber juga bisa. Influencer memiliki keahlian untuk menarik perhatian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai produk yang sedang digunakan atau dikonsumsi. Influencer memposting suatu makanan atau minuman dan juga tempat yang mereka kunjungi. Otomatis pengikutnya sebagian akan mengunjungi tempat tersebut. Secara tidak langsung, influencer sebagai magnet yang bertujuan untuk menguntungkan tempat yang mereka kunjungi. Tetapi sekarang ini banyak sekali pebisnis yang menggunakan jasa influencer tetapi kurang membuahkan hasil karena penggunaan influencer yang tidak sesuai target. Sebagai pebisnis, kita harus pintar-pintar dalam menentukan influencer sebagai media promosi. Terkadang para pebisnis yang menggunakan jasa influencer hanya memikirkan jumlah followers yang banyak. Sebenarnya juga tidak salah. Namun hal ini kurang tepat karena perlu kita ketahui bahwa target audiens itu random. Kita juga harus memilih influencer yang aktif berinteraksi dengan followersnya. Kita bisa melihat dari jumlah likes dan komen dari postingan influencer tersebut. Jika terdapat sedikit likes dan komen, maka sebaiknya jangan dipilih. Karena influencer yang memiliki rasio komen dan likes yang banyak berarti mereka aktif dan mau berinteraksi. Hal ini membuat kesempatan untuk mempengaruhi semakin tinggi. Kita juga harus memperhatikan tarif jasa influencer tersebut agar sesuai dengan bisnis kita. Sebagian influencer memasang tarif dengan harga yang sangat tinggi, bahkan hingga puluhan juta. Maka dari itu sebaiknya kita memilih jasa mikro influencer terlebih dahulu yang memiliki tarif terjangkau. Mikro influencer itu adalah influencer yang bekerja secara personal tanpa di bawah perusahaan. Dari latar belakang tersebut akan ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh influencer terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, faktor apa yang paling dominan dari pengaruh influencer. Dan yang ketiga ada apakah penggunaan influencer sebagai media promosi dapat berpengaruh positif terhadap minat beli. Dan terdapat tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh influencer terhadap minat beli konsumen. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Terdapat 2 aspek manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis adalah diharapkan bermanfaat bagi pelaku bisnis dan dapat menambah wawasan akademis mengenai penggunaan media sosial dalam melakukan pemasaran menggunakan influencer. Yang kedua adalah secara praktis. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan bagi pemerhati media diharapkan nantinya agar bisa membuat tingkat kesadaran semakin tinggi mengenai pemanfaat influencer sebagai media promosi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.